sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur pasal 80 ayat 4-5. Ya Allah, pulihkan kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saudara, bagaimana nih kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau ciptakan di mana kami akan menjalaninya bersama-sama. Dan kami percaya bahwa firman-Mu menjadi bekal yang sangat berarti dalam perjalanan hidup kami hari ini maupun juga di masa-masa yang mendatang. Biarlah apa yang boleh kami gumuli lewat firman Tuhan itu memampukan kami untuk mengenal kehendak-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seru doa kami ya Bapa, yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39 yang menyatakan demikian, Saudara. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara, tema doa pagi online ini adalah sukacita sebagai lambang beriman. Saudara, saya mulai saja bicara tentang penderitaan. Mampukah saudara, ketika kita mengalami penderitaan, penderitaan itu kita alami dalam kondisi sukacita? Nah tentu saudara, kalau kita mengalami penderitaan yang ringan-ringan saja, rasanya penderitaan itu masih mampu kita tanggung. Atau barangkali ketika penderitaan itu terjadi karena kesalahan kita. Entah mungkin karena seseorang yang melakukan korupsi lalu masuk penjara, atau pembunuhan masuk penjara, atau mungkin seseorang yang terbiasa merokok, kecanduan merokok, lalu kemudian divonis kena sakit paru-paru,
barangkali orang itu masih sanggup mengatasi penderitaannya karena menyadari kesalahannya. Nah, saudara, bagaimana dengan orang-orang yang menderita karena harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus? Misalnya saja orang yang merasa dalam kehidupannya selalu dekat dengan Tuhan, selalu membangun hubungan rohani yang kuat dengan Tuhan, tetapi akhirnya harus divonis dengan berbagai penderitaan yang berat atau penyakit-penyakit yang berat. Atau misalnya orang-orang yang di dalam pekerjaannya sudah melakukan hal-hal yang jujur, yang benar, tapi ketika dia harus melakukan pekerjaan itu dengan kesungguhan hatinya, dengan ketulusan yang benar, rupa-rupanya itu tidak disambut positif, sehingga akhirnya dia harus kehilangan pekerjaan. Nah, saudara, dalam hal ini orang akan bertanya, bagaimana dia harus menerima penderitaan semacam itu? Saudara, mungkin orang-orang yang jauh daripada Tuhan, ya, dalam kehidupan dunia yang penuh dengan segala dosa dan kejahatan ini, orang-orang demikian akan mengatakan penderitaan itu begitu berat dan tidak sanggup mereka mengatasinya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan? Orang-orang percaya yang senantiasa mengikut Tuhan dengan setia. Apakah mereka akan sama? Seharusnya tidak, saudara. Kenapa? Karena kita menghayati bahwa kehidupan kita itu dibimbing oleh Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, hidup kita itu dibimbing oleh firman Tuhan. Inilah satu hal yang harus kita syukuri apabila saudara dan saya menghidupi firman Tuhan, bukan saja dengan rajin membaca kitab suci, tetapi juga rajin di dalam mempraktekkan apa yang ada di dalam firman-Nya itu. Nah, kalau itu yang berlangsung di dalam kehidupan kita, saudara, maka kita akan menemukan begitu banyak makna-makna hidup yang berarti, yang menuntun kita bagaimana kita mampu bersuka cita padahal ada di tengah-tengah penderitaan, bahkan penderitaan yang berat sekalipun. Seperti saudara, kita tahu bahwa dalam pembacaan kita ini, kita bertemu dengan penulis surat Ibrani yang sebenarnya melalui perikop yang kita baca ini, ada dua hal yang diangkat oleh penulis kitab Ibrani ini. Pertama apa? Bahwa dia mau mengatakan bahwa selaku orang percaya bukan berarti kita adalah orang-orang yang mendapatkan privilege atau hak istimewa sehingga kita tidak mengalami penderitaan. Karena ada orang yang berpikir kalau sudah rajin ke gereja, apalagi melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan, maka segala penderitaan, kesulitan itu akan Tuhan jauhkan. Dan ternyata tidak demikian, saudara. Justru kalau kita melihat pembacaan kita pada hari ini, orang-orang yang sudah mengenal terang, hidup sebagai pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, justru merekalah yang punya tugas. Dan tugas mereka itu apa? Tugas mereka itu adalah menjadi alat kesaksian Tuhan di dalam penderitaan yang mereka tanggung. Supaya apa? Supaya orang-orang lain yang juga menderita, mereka akan menyaksikan kehidupan kita, menjadi contoh bagi kehidupan mereka, sehingga mereka juga mampu kuat menghadapi penderitaan itu. Dan ini tertuang di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-32 dan 33 yang dikatakan, "Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian." Jadi saudara, di sini kita jelas bisa menggarisbawahi
Kalau dikatakan ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, berarti sesudah menjadi pengikut Kristus, kamu banyak menderita oleh karena bertahan dalam perjuangan yang berat. Justru ketika kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, di sanalah ada tantangan penderitaan yang berat itu. Yang dikatakan baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan, oleh penderitaan itu, ya, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Ya. Pada waktu kamu menjadi kesaksian atau contoh bagi orang-orang yang menderita. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah ketika kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, maka sesungguhnya kita harus menerimanya bukan dengan kekecewaan, dengan penyesalan, dengan kemarahan kepada Tuhan, tetapi justru melihatnya atau menerimanya dengan sukacita. Bagaimana mungkin kita yang mengikut Kristus, kita harus menerima penderitaan itu dengan sukacita? Saudara, rasa-rasanya kita kan bukan orang-orang yang disebut masokis ya. Masokis itu adalah orang-orang yang memuja-muja penderitaan. Kita tidak memuja-muja penderitaan. Tetapi kalau kita membaca di dalam Ibrani 10 ayat ke-34 dikatakan di sana, selaku orang percaya kita diingatkan agar sukacita kita tidak hilang di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Ya, yang dikatakan demikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Jadi artinya apa? Dalam surat Ibrani ini mau mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, bahwa di dalam dunia ini tidak ada satupun yang sebenarnya bersifat kekal. Materi, harta, kekayaan yang kita cari dengan jerih lelah kita, ya, pada satu saat itu akan kita tinggalkan di dalam dunia ini. Dan bukan hanya materi, bahkan orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, mereka pun juga akan meninggalkan kita. Tidak ada kekekalan. Bahkan tubuh kita sekalipun, ya, bukan hal yang kekal. Tetapi kita tidak hidup pada hal-hal yang fana itu, tapi kita mencari suatu yang kekal itu. Apa itu, saudara? Tidak lain adalah hidup di dalam Kristus. Kristuslah sang kekal itu. Itulah sebabnya walaupun penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini tentu tidak mudah, bukan saya mau mengatakan atau mengecilkan arti penderitaan saudara, tetapi justru disinilah kita terpanggil, saudara. Kalau kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita harus mau menjadi alat kesaksian Kristus di tengah-tengah penderitaan. Kalau orang lain melihat kita mengalami penderitaan dengan beban berat, dengan kekhawatiran, dengan kekecewaan, dengan kemarahan, di mana kesaksian kita sebagai orang-orang yang percaya? Tentu, saudara, inilah tantangan hidup kita. Tetapi kita percaya ketika kita mempertaruhkan iman kita di dalam Yesus Kristus, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, mari berjalan bersama-sama dengan Kristus, sang kekal itu, supaya penderitaan yang kita alami ini bukan menjadi beban, tetapi kita boleh menjadi kesaksian Kristus dengan menyatakan sukacita di dalam hidup kita. Seperti tema pada hari ini, sukacita adalah lambang beriman, atau sukacita adalah lambang orang-orang beriman. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami agar selaku orang beriman, kami tetap mampu menyatakan iman kami dengan rasa syukur dan sukacita, walau kami harus mengalami pergumulan yang berat.
karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang terus menyertai perjalanan hidup kami dan tidak pernah meninggalkan kami di tengah setiap pergumulan yang kami alami. Saat ini Tuhan, kami juga ingin menaikkan rasa syukur atas kerja keras pemerintah yang mampu mengendalikan penularan COVID-19 yang masif, sehingga sekarang ini kondisi penularan sudah melandai. Bahkan saat ini ekonomi Indonesia pun mulai bangkit kembali. Kami berdoa Tuhan, kiranya baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia tetap mampu waspada akan varian-varian baru dari COVID-19 dan tetap menerapkan disiplin protokoler kesehatan sehingga penularan COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk situasi bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik dampak dari erupsi Gunung Semeru, gempa bumi yang terjadi di NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, serta banjir bandang di berbagai daerah. Tuhan, karuniakanlah kepada pemerintah daerah agar sigap membantu masyarakat yang berdampak bencana, dan kiranya baik pemerintah maupun masyarakat dapat bahu-membahu dalam membantu menanggulangi dampak bencana alam ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pelaksanaan ibadah hybrid. Tuhan, karuniakanlah bagi majelis jemaat dan Pokja Multimedia khususnya kemampuan di dalam mengatur pelaksanaan ibadah hybrid sehingga ibadah tatap muka dan online dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan jemaat merasa terberkati di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persiapan ibadah perayaan Natal dan Tahun Baru oleh Majelis Jemaat, Komisi Ibadah, Pokja Multimedia, dan Panitia Hari Raya Gerejawi, agar dapat dipersiapkan dengan baik sehingga melalui ibadah tersebut, jemaat Tuhan dapat semakin menghayati dalam hidup iman mereka arti kelahiran Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang masih harus melaksanakan studi secara online. Tolong berikan kepada mereka semangat dan kemauan belajar yang tinggi di tengah keterbatasan sekalipun. Kiranya mereka tetap memiliki kesadaran untuk belajar secara mandiri demi masa depan mereka. Dan bagi guru-guru pun kami berdoa Tuhan, mampukan mereka mengajar dengan kekuatan, kesabaran, dan hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga mereka tetap mampu menyampaikan pengajarannya yang dapat diterima dengan baik oleh setiap naradidik. Tuhan, inilah seluruh doa-doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih